Selamat sore, salam, selamat jumpa kembali di dalam pelajaran Alkitab secara online. Pelajaran Alkitab pada sore ini tentang gereja Tuhan di akhir zaman. Gereja Tuhan di akhir zaman ada dua bentuk, yaitu pertama, gereja yang disingkirkan, dan yang kedua, gereja yang tidak disingkirkan. Pengertian disingkirkan dalam bahasa Inggris be taken, artinya dipindahkan. Untuk mengetahui tentang gereja yang disingkirkan dan yang tidak disingkirkan, kita dapat baca di dalam Matius 24 ayat 40 sampai 41. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu, kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Jadi orang yang dibawa atau dipindahkan, itulah gereja yang disingkirkan. Sedang orang yang tidak dibawa, itulah gereja yang tidak disingkirkan. Mengapa ada gereja yang disingkirkan dan ada gereja yang tidak disingkirkan? Gereja yang disingkirkan adalah gereja yang sempurna, dan gereja yang sempurna itu mampu menahan si pendurhaka atau antikris. Kita bisa baca dalam 2 Tesalonika 2 ayat yang ke-7. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahan itu telah disingkirkan, jadi si durhaka itu atau si antikris itu masih tertahan, belum dapat bekerja secara total, belum dapat memerintah secara total, ya. Oleh karena gereja yang sempurna belum disingkirkan. Apa yang dimaksud gereja yang sempurna? Ini satu pertanyaan sekarang. Apa yang dimaksud gereja yang sempurna? Kita bisa baca Matius 5 ayat 48. Karena itulah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Jadi Tuhan Yesus menghendaki gereja itu harus sempurna seperti Bapa Surgawi sempurna. Jadi kalau Bapa di Surgawi sempurna, maka gereja pun harus sempurna. Demikian juga dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dinyatakan juga sempurna, maka gereja pun harus sempurna. Pertanyaan, di dalam 2 Korintus 13 ayat 9 ya, tentang menjadi sempurna. Di sana Rasul Paulus mendoakan agar jemaat Korintus menjadi jemaat yang sempurna. Kalau Tuhan Yesus tadi berkata jemaat harus sempurna karena Bapa Surgawi sempurna, kemudian juga Rasul Paulus berdoa agar jemaat Korintus menjadi sempurna. Itu ditulis dalam 2 Korintus 13 ayat 9 dan ayat 11. Sebab kami bersukacita apabila kami lemah dan kamu kuat. Dan inilah yang kami doakan, yaitu supaya kamu menjadi sempurna. Ayat 11. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hidup dalam damai sejahtera. Maka Allah
sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Saudara-saudara, sekarang pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan sempurna? Kalau Tuhan Yesus menghendaki agar jemaat menjadi sempurna, kalau Rasul Paulus juga berdoa agar jemaat menjadi sempurna, lalu pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan sempurna? Hal itu kita bisa baca di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23. 1 Tesalonika 5:23, semoga Allah damai sejahtera mengkuduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus kedua. Saudara, jadi yang dimaksud dengan sempurna di sini adalah tubuh, roh, dan jiwa. Ya, tubuh, roh, dan jiwa itu harus tidak bercacat celah, ya, terpelihara, tidak bercacat celah sampai kedatangan Yesus Kristus kedua kali. Jadi sempurna di sini dimaksud dengan hidup kudus, di mana tubuh, roh, dan jiwa harus kudus, tidak bercacat celah sampai Tuhan Yesus datang. Dan yang kedua, kita bisa baca juga dalam Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi yang maksud juga sempurna di sini, kita harus tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Jadi dikatakan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Kita harus tampil beda dengan dunia ini. Dikatakan kita harus berubah oleh pembaharuan budi. Jadi ada perubahan di dalam akal budi kita atau karakter kita, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi pengertian sempurna di sini sekali lagi mengalami perubahan, pembaharuan dari akal budi atau karakter, sehingga kita dapat membedakan mana kehendak Allah, mana yang baik, mana yang berkenan kepada Allah. Nah, itulah pengertian sempurna, ya. Kemudian pengertian sempurna juga dapat kita lihat dari perumpamaan yang Tuhan Yesus sampaikan tentang 10 anak gadis yang berangkat menyongsong pengantin mempelai laki-laki, yaitu Kristus. Nah, 10 anak darah itu harus membawa pelita. Jadi gereja harus membawa pelita. Gereja harus menjadi terang bagi masyarakat. Jadi untuk menjadi gereja yang sempurna, dia harus memiliki pelita, menjadi terang bagi dunia. Ya, membawa pelita, dan pelita itu harus menyala sampai bertemu dengan Tuhan Yesus. Jadi untuk menjadi gereja yang sempurna juga harus pelita itu tetap menyala. Ya, pelita menjadi terang bagi dunia ini. Yesus pernah berkata, "Akulah terang dunia." Lalu dia berkata kepada murid-muridnya, "Kamulah terang dunia." Jadi terang dari Kristus terus kemudian memancar kepada murid-murid, menjadi terang, lalu memancar kepada dunia ini. Nah, itulah sebabnya 5 anak darah yang bijaksana itu pelitanya tetap menyala, karena mereka membawa persediaan minyak. Sedangkan 5 anak darah yang bodoh, pelita
biasanya tidak bisa menyala terus karena kehabisan minyak, sehingga mereka disebut gereja yang tidak disingkirkan, gereja yang tidak termasuk dalam penyingkiran, gereja yang tertinggal. Nah, inilah gambaran gereja di akhir zaman. Jadi gereja dalam arti kata sempurna adalah gereja yang selalu penuh dengan Roh Kudus, gereja yang selalu menyala pelitanya, dan pelita bisa terus menyala karena ada minyak, dan minyak itu gambaran dari Roh Kudus. Demikianlah arti yang sempurna tadi. Jadi secara ringkas saya mau mengatakan, untuk mencapai sempurna itu, pertama, percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Yang kedua, dia harus lahir baru. Yang ketiga, dia harus mengalami pembaharuan dalam akal budinya atau karakternya, supaya dapat membedakan mana yang menjadi kehendak Allah, mana yang baik. Dia harus bisa membedakan, dia harus menjadi tampil beda, bisa mengetahui tentang mana kehendak Allah, mana yang berkenan. Itu yang ketiga. Keempat, dia harus mengalami hidup kudus secara tubuh, roh dan jiwa. Jadi kehidupan yang kudus dan yang tidak bercacat celah, ya, sampai Tuhan datang. Dan yang kelima, dia harus selalu penuh dengan kuasa Roh Kudus agar pelita tetap menyala. Nah, itulah arti sempurna. Bagaimana caranya gereja yang sempurna tadi dibawa atau dipindahkan kepada guru? Kita bisa baca dalam Wahyu 12 ayat 14. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung Nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular selama 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Dikatakan perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung Nasar yang besar. Perempuan itu berbicara tentang gereja yang sempurna, gereja yang akan disingkirkan. Diberi 2 sayap dari burung Nasar. 2 sayap dari burung Nasar berbicara tentang Roh Kudus, ya, dengan kuasa Roh Kudus. Gereja yang sempurna itu, perempuan itu terbang ke tempatnya di padang gurun. Allah sudah sediakan bagi gereja yang sempurna itu tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa, 2 masa, dan setengah masa, yang berarti selama 3,5 tahun. Jadi gereja yang sempurna disingkirkan, dipindahkan ke padang gurun selama 3,5 tahun, selama juga pemerintahan antikris. Kemudian kita melihat mengenai gereja yang sempurna. Kita akan bisa lihat, baca di dalam Wahyu 12 ayat 1 sampai 2. Wahyu 12 ayat 1 sampai 2. Maka nampaklah suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Dikatakanlah ayat yang kedua, ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Inilah gereja yang sempurna. Dikatakan tadi ayat yang pertama,
Maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan. Seorang perempuan itulah gereja yang sempurna, berselubungkan matahari. Matahari gambaran daripada Bapa Sorgawi, diselubungkan dengan kemuliaan dari Bapa Sorgawi. Ya, jadi berselubungkan kemuliaan Allah. Ya, dan kemuliaan Allah itu pertama-tama diberikan kepada Adam dan Hawa. Adam dan Hawa dikatakan berselubungkan kemuliaan Allah. Tapi ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka kemuliaan Allah itu diambil, sehingga mereka melihat dirinya telanjang. Ya, saudara, demikianlah kemuliaan Allah sekarang dipakai oleh gereja yang sempurna. Ya, dikatakan perempuan itu berselubungkan matahari, yaitu kemuliaan Allah. Kemudian dikatakan juga dengan bulan di bawah kakinya. Bulan di sini berbicara dengan berarti Tuhan Yesus. Ya, bulan adalah Tuhan Yesus, ada bersama dengan gereja sempurna. Dia berdiri, dikatakan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota dari 12 bintang itu ada di atas kepala. Jadi gereja yang sempurna itu adalah berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya, yaitu Tuhan Yesus, dengan bermahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Mahkota 12 bintang. 12 bintang itu 12 rasul. Ya. Dan kemudian dikatakan dalam ayat yang kedua, ia sedang mengandung, yaitu gereja yang sempurna, dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Jadi gereja yang sempurna dikatakan juga sedang mengandung, ya, akan melahirkan seorang anak. Ya. Dan pada waktu dia mengandung untuk melahirkan, dia merasa sakit. Ya. Dan itulah yang selalu terjadi bagi perempuan yang akan melahirkan. Tentu ada perasaan sakit. Terjadilah tentu pernikahan antara gereja dengan Kristus dalam pengertian rohani. Terjadi pernikahan antara gereja dengan Kristus, ya. Dan gereja mengandung, akan melahirkan. Saudara-saudara, demikianlah tentang gereja yang sempurna yang dinyatakan dalam Wahyu 12 ayat 1 dan 2. Puji Tuhan, saudara, menjadi doa kami semua supaya gereja Tuhan menjadi sempurna. Menjadi doa daripada Rasul Paulus, juga menjadi doa sebagai gembala agar sidang jemaat Sakinah juga menjadi sempurna, supaya kita tidak masuk di zaman antikris, supaya kita tidak masuk di zaman aniaya antikris. Sangat mengerikan. Tetapi soal antikris itu adalah pembahasan yang akan datang, ya. Saudara-saudara, demikianlah pelajaran kita tentang gereja yang disingkirkan, atau gereja yang sempurna, atau gereja yang kemudian menikah dengan Kristus sebagai pengantin laki-laki. Puji Tuhan, demikianlah pelajaran kita pada sore hari ini. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan pencet tombol loncengnya. Tuhan Yesus memberkati.